Perkenalkan, nama saya Keisha Angelina Tambunan dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting tentang tugas saya itu job set dalam pelajaran RPL. Nah, nama pembimbing guru saya yaitu Pak Firmansyah. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya dan poin-poin pentingnya saja. Oke, pertama-tama di sini kita disuruh membuat folder dengan tulisan surat. Nah, kita masuk ke folder saja. Habis itu kita pencet dokumen. Lalu itu kita pencet home yang sini. Lalu itu kita pencet ini folder. Lalu itu kalian tinggal tulis saja foldernya dengan tulisan surat. Oke, karena saya sudah buat jadi tidak perlu lagi. Ini surat. Lalu itu kita langsung masuk saja di suratnya. Kita langsung masuk saja. Oke, kita langsung ke aplikasi aplikasi Visual Studio. Oke, lalu itu kita pencet yang ini. Lalu itu kita pencet open folder. Lalu itu kita masukkan folder kita yang tadi itu, yang surat tadi itu. Oke, tinggal kita masukkan saja. Lalu itu bakalan langsung muncul begini. Oke, lalu itu selanjutnya kita disuruh membuat file baru dengan tulisan index.php. Nah, kita pencet aja surat, kita pencet aja yang ini, yang new file, kita pencet, lalu kita tulis tulisannya yaitu index.php. Nah, karena saya sudah buat jadi tidak perlu lagi dibuat. Ini ya index.php nya. Oke, kita langsung masuk aja ke penjelasan poin-poin pentingnya saja. Oke, index.php itu adalah file utama yang digunakan untuk menampilkan halaman dalam suatu website. Dia halaman utama dalam suatu website. Oke. Pertama-tama di sini ada head. Nah, ini digunakan untuk menyimpan pengaturan atau informasi tentang halaman website. Lalu itu ada title. Title ini digunakan untuk memberikan judul pada halaman website yang terlihat di tab brosur. Lalu itu ada style. Nah, style ini digunakan untuk mengatur tampilan website seperti warna, ukuran, dan bentuk tulisan yang kalian suka. Oke, lalu itu ada body. Nah, body ini kan bagian-bagian tubuh gitu kan, bagi-bagian gitu kan. Nah, kalau dari sini yaitu adalah bagian yang berisi semua isi website yang dapat dilihat oleh pengguna. Lalu itu ada div. Nah, div ini digunakan sebagai wadah untuk pengelompokan atau membungkus beberapa bagian dalam website agar lebih mudah diatur. Oke, lalu itu ada form. Form ini digunakan untuk membuat tempat pengguna memasukkan atau mengirim data. Lalu itu ada scripts. Nah, scripts ini digunakan untuk menambahkan fungsi atau interaksi agar website dapat melakukan suatu tindakan. Oke, ini adalah bagian-bagian penting, fungsi-fungsi bagian-bagian penting yang ada di index.php. Nah, itu kita langsung masuk aja ke proses login PHP. Nah, ini buatnya juga sama, kita tinggal pencet ini saja, new filenya, kita tulis saja proses login PHP. Nah, karena saya sudah buat jadi tidak perlu lagi.
Jadi saya akan memberitahu poin-poin pentingnya yang ada di proses login PHP. Jadi proses login PHP itu digunakan untuk memproses data username dan password saat menggunakan atau memasukkan login. Nah, lalu itu ada session start. Session start ini kan digunakan untuk memulai. Nah, kalau start itu kan memulai, berarti session start itu digunakan untuk memulai atau mengaktifkan session pada PHP. Nah, lalu itu ada include. Nah, include ini digunakan untuk masukkan file PHP ke dalam file yang sedang digunakan. Lalu itu ada username. Username ini kan biasanya kan kayak suatu perkenalan gitu kan. Nah, username ini digunakan untuk menyimpan atau menerima nama pengguna saat login. Nah, lalu itu ada password. Password ini kan digunakan untuk menyimpan atau menerima kata sandi pengguna. Nah, lalu itu ada session. Nah, session ini digunakan untuk menyimpan data pengguna selama masih ada di sesi login. Lalu itu ada if. Nah, if itu digunakan untuk membuat kondisi, misalnya mengecek apakah username dan passwordnya benar. Jadi dia tuh if ini digunakan untuk mengecek apakah username-nya dan passwordnya itu benar atau salah gitu. Nah, lalu itu ada header. Nah, header ini digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain. Lalu yang terakhir itu ada exit. Nah, exit ini digunakan untuk menghentikan proses PHP setelah perintah tertentu dijalankan. Oke. Ini lalu itu langkah selanjutnya yang disuruh. Ini yaitu codingannya yang di indeks PHP sama yang kayak tadi ya. Ini indeks PHP. Nah, sama kayak yang ini sama. Nah, itu ini kan disuruh juga proses login PHP yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini sudah saya buat proses login PHP-nya. Ini dia tuh codingannya. Ini. Nah, itu yang keenam ini, langkah-langkah yang keenam ini kita disuruh buat folder dengan nama db home sama surat. Oke. Nah, db itu untuk menyimpan database ketika diekspor. Lalu home itu struktur subfile dari proses sistem informasi surat. Lalu surat itu untuk menyimpan berbagai macam file surat dalam bentuk PDF. Nah, ini kita buat aja db home sama suratnya. Nah, kita ke surat, kita pencet yang ini, new folder. Itu kita masukkan aja tulisannya db. Oke, lalu enter karena saya sudah buat. Lalu itu kita pencet lagi new foldernya, kita masukkan dengan tulisan home. Oke, home, lalu itu enter. Lalu itu surat. Oke, lalu itu surat. Oke, habis itu kita disuruh untuk mengisi berbagai file dan folder di foldernya home. Oke. Ini ada yang habis ke sini, lalu itu ke sini. Nah, karena saya sudah buat itu ini home itu ini. Nah, ini saya sudah buat.
Oke. Jadi kita langkain saja, kita langsung saja ke sini. Nah, lalu itu di folder CSS kita buat nama filenya yaitu ruang admin CSS. Nah, ini di home, di CSS, lalu kita pencet file, lalu kita pencet saja ruang admin CSS. Itulah tuh ruang admin CSS. Nah, itu enter saja. Oke. Di sini saya sudah buat yaitu ruang admin CSS. Nah, di sini ada banyak codingannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Yang pertama itu ada font face. Font face ini font face. Nah, font face ini digunakan untuk menentukan jenis form yang dipakai pada website. Nah, lalu itu ada HTML. Nah, HTML ini digunakan sebagai struktur dasar untuk membuat halaman website. Lalu itu ada body. Nah, body ini berisi semua isi website yang ditampilkan kepada pengguna. Lalu itu ada wrapper. Nah, wrapper ini digunakan sebagai pembungkusan atau tempat untuk mengatur bagian-bagian website. Nah, lalu itu ada content wrapper. Ini content wrapper. Nah, kontak wrapper ini digunakan untuk mengatur atau membungkus bagian kontak pada website. Nah, lalu itu ada container. Nah, ini digunakan untuk menampung atau mengatur isi website agar lebih rapi. Lalu itu ada scroll to top. Nah, ini digunakan untuk kembali ke bagian paling atas halaman dengan cepat. Lalu itu ada keyframes. Nah, ini digunakan untuk membuat aturan atau tahapan dalam sebuah animasi. Lalu itu ada animated grow in. Nah, ini digunakan untuk membuat elemen muncul dengan efek membesar. Lalu itu ada animate fan in. Nah, ini digunakan untuk membuat elemen muncul secara perlahan. Tadi itu kan yang grow in itu kan membesar, dia akan muncul efek yang membesar, sedangkan yang fan in yaitu dia akan muncul secara perlahan, elemen yang muncul secara perlahan. Lalu itu ada backgrading. Nah, ini digunakan untuk memberikan warna latar belakang berbentuk gradasi. Jadi, lalu itu ada bank gray. Nah, ini digunakan untuk memberikan warna latar belakangnya itu abu-abu. Jadi, bank gray ini digunakan untuk membuat latar belakangnya itu menjadi warna abu-abu ya. Lalu itu ada text gray. Nah, text gray ini digunakan untuk membuat tulisannya juga menjadi berwarna abu-abu. Oke. Lalu itu ada icon circle. Nah, ini digunakan untuk membuat ikon yang berbentuk lingkaran.
Oke. Lalu itu ada border left. Nah, border left ini digunakan untuk memberikan garis pada bagian kiri elemen. Lalu itu ada border bottom, yaitu digunakan untuk memberikan garis pada bagian bawah elemen. Nah, tadi itu yang border left ini memberikan garis pada bagian kiri elemen, sedangkan yang border bottom yaitu memberikan garis pada bagian bawah elemen. Lalu itu ada ini ada drop down. Nah, drop down ini digunakan untuk membuat menu yang dapat dibuka dan menampilkan pilihan. Nah, lalu itu ini drop down. Lalu itu ada sidebar. Nah, sidebar ini sidebar. Nah, sidebar ini digunakan sebagai menu samping untuk navigasi website. Ini dia tuh, yaitu sidebar. Lalu itu ada lalu itu ada sidebar toggle top. Nah, itu digunakan untuk membuka atau menutup sidebar. Nah, lalu itu ada sidebar. Lalu itu ada lalu itu ada ini media. Nah, media itu digunakan untuk mengatur tampilan website agar menyesuaikan ukuran layar seperti HP atau komputer. Ini media. Lalu itu ada ini dia perkodingannya. Itu banyak banget codingannya. Nah, itu ada BTM icon speed.
Nah, ini digunakan untuk mengatur tampilan tombol atau bagian tertentu agar berbagi atau tersusun sesuai kebutuhan. Lalu itu ada yang tadi media. Lalu itu ada media, guys. Itu ada ini Facebook ini digunakan sebagai membuat kontak atau kartu yang berisi informasi tentang Facebook. Lalu itu ada error. Ini error. Nah, error itu digunakan untuk menampilkan atau mengatur pesan ketika terjadi kesalahan. Nah, ini codingannya. Ini codingannya. Nah, itu codingannya itu sama seperti yang ini. Nah, itu sampai halaman 10 gitu ya, guys. Nah, kita langkahkan dulu. Nah, ini codingannya. Nah, ini. Lalu itu di sini kita disuruh buat file baru dengan tulisan ruang admin min scc. Nah, jadi kita buat aja file barunya, jadi ruang admin admin min css. Nah, ini nanti kita tinggal enter saja. Saya sudah buat, yaitu ini. Nah, ini jadi ini. Nah, ini aku menggunakan pakai Google Chrome. Jadi caranya itu begini. Kita masuk ke Google Chrome. Nah, kita masuk ke Google Chrome. Itu kita tambah aja tabnya. Lalu itu kita ketik web mini via. Lalu itu kita pencet ini. Lalu itu kita salin yang ada di sini. Kita salin semuanya yang ada di sini, codingnya yang ada di sini. Lalu tinggal template aja di sini, template. Lalu itu tinggal salin, tinggal pencet CSS, munculkan itu salin. Lalu itu pindahkan saja ke ruang admin scc nya ini. Langsung dia jadi begini. Oke. Dia udah begitu. Ini udah. Habis itu kita lanjut saja ke langkah ke-9 nya. Jadi di sini kita disuruh membuat font gitu kan, dengan tulisan ini. Sini kita disuruh buat Nunito. Nah, Nunito. Pertama-tama kita masuk ke Google Chrome, lalu kita pencet saja Nunito. Itu enter. Pencet yang ini Nunito. Lalu kita tinggal pencet get form, lalu tinggal download. Nah, download, tinggal pencet download saja. Lalu kita masuk ke foldernya. Kadang saya sudah download Nunito-nya. Jadi nanti kalau udah terdownload Nunito-nya, jadi Nunito-nya itu masih tersleting begini tersleting. Nah, jadi cara membukanya itu begini. Kalian klik 2 kali. Lalu itu pencet extra all. Lalu itu pencet extra, lalu itu dia tuh udah langsung muncul Nunito-nya, udah langsung terbuka gitu, sletingnya gitu kan. Lalu itu kita ke
local disk ini ke kita ke disk PC kita pencet local disk, lalu kita pencet exampp, lalu kita pencet htdocs, lalu kita pencet surat ini, lalu kita ke home, kita ke font. Kan soalnya tadi kan yang dimintanya itu kita ke font kan guys. Nah ini ke font, nah itu font, nah itu muncul deh menu nih toh regular. Oke guys, muncul. Nah lalu itu kita ke font sini, kita tambahkan aja filenya, kita tulis aja Nunito regular TTF. Nah itu kita tinggal enter saja. Nah, habis itu kita disuruh membuat membuat folder dan filenya di img. Nah img, nah ini kita udah buat ini. Oke guys, sekian dari penjelasan penting-penting saya. Terima kasih, bye bye.